Shalom Bapak Ibu. Untuk yang belum ketemu, belum terlambat kalau saya mau mengatakan selamat tahun baru. Hidup kita ini adalah anugerah. Betul-betul anugerah. Bukan karena kuat dan gagah kita bahwa kita bisa masuk tahun 2024. Tetapi karena ada Tuhan yang luar biasa yang gak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan yang luar biasa itulah yang akan terus bersama-sama dengan kita, membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Bicara tentang kemenangan itu tidak bicara tentang gak adanya persoalan. Persoalan dan masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Itu adalah kesempatan untuk memang membuktikan kita lebih dari pemenang. Ya, setuju, berikan tepuk tangan. Tema tahun ini adalah The Year of Kingdom Influence. Jadi, tahun kerajaan yang berdampak. Diambil dari Matius 13 ayat 33. Dan yang menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ketika saya masih kecil, di desa kami itu ada pelatihan membuat donat. Siapa di sini yang bisa membuat donat? Angkat tangannya. Wah, ini Ibu Siana angkat tangan, jadi kalau saya nanti ada keliru atau mau yang tanya komplit, silahkan tanya ke Ibu Siana. Ya, siap-siap ya Bu ya. Jadi begini, saya sangat terheran-heran karena apa? Ketika sore hari itu donatnya kecil. Ketika didiamkan, ternyata donat itu tiba-tiba membesar. Bahasa saya donatnya jadi gendut. Jadi montok-montok. Itu karena apa? Karena ada ragi yang kecil itu. Dan saya juga belajar bahwa ragi yang kecil itu bisa meningkatkan value atau nilai dari sesuatu produk. Bapak Ibu tahu kan ketela pohon? Kalau ada yang nggak tahu, ya nanti saya googlingkan. Nah, ketela pohon itu harganya nggak mahal, tapi ketika dikasih ragi dan jadi tape, harganya jadi lebih mahal, betul? Dan juga kita bisa tahu yang namanya ketan. Ya, kan ada tape ketan itu. Itu kalau ketan biasa mungkin harganya nggak begitu mahal, tapi setelah jadi tape harganya jadi mahal. Jadi salah satu fungsi dari ragi ini juga adalah meningkatkan value atau nilai. Nah, Tuhan mau setiap kita dimanapun kita berada, kita bisa meningkatkan value atau nilai orang-orang di sekitar kita. Saya rindu tahun 2024 itu semua lebih baik dari tahun 2023. Dan sebagai gembala di tempat ini mau saya sampaikan bahwa jemaat KRC nggak boleh nggak ada yang sekolah. Semua harus sekolah. Minimal sampai SMA. Minimal. Kalau yang nggak punya biaya, ngomong sama GKM-nya. Oleh karena itu, mari yang belum ikut Komsel, daftar Komsel. Sebab yang bisa mengajukan itu hanya GKM-nya. Dan bahkan kalau memang dia punya kemampuan lebih, kita akan siapkan untuk biaya kuliah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Menjadi dampak itu, jangan berpikir yang terlalu jauh. Kita mulai dari lingkungan kita. Dari keluarga kita. Bapak Ibu ini semua adalah kita satu keluarga. Kita harus saling memperhatikan. Setuju ya? Jadi mari, kalau memang yang butuh bantuan, itu nggak usah malu-malu. Ngomong sama GKM-nya. Butuh bantuan, kita siapkan.
Kemudian ada mungkin yang nggak bisa membayar BPJS. Yang nggak bisa membayar BPJS, ngomong sama GKK-nya, kita akan fasilitasi. Supaya nggak sakit nanti kebingungan. Tapi ingat ikut komsel. Oleh karena itu yang belum ikut komsel daftar di bawah. Bahkan sampai MPUK, sampai meninggal, kita akan support. Tapi saya percaya di sini nggak mau menggunakan biaya itu. Iya, ini bukan masalah mosok 50.000 aja nggak punya. Masalahnya bukan itu. Jangankan 50.000, 1.000 aja kalau nggak punya juga nggak punya, betul? Kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, nanti kita nggak akan bisa infiltrasi, nggak bisa kita jadi dampak. Terus mikirkan diri sendiri, gimana saya harus bayar BPJS, gimana saya bayar MPUK, bagaimana kita bisa berdampak buat orang di sekitar kita. Kalau terus kita mikirin diri kita sendiri terus. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan untuk Bapak Ibu, kita akan support. Seneng nggak? Kalau seneng berikan tepuk tangan. Ya. Kita akan support, kita akan saling mengingatkan. Jangan kusak-kusuk di belakang. Kalau sudah disampaikan nggak nyampe-nyampe, bisa langsung hubungi saya. Iya. Jadi mari kalau ada GKK atau G-sektor, tolong diperhatikan domba-dombanya. Kita di sini itu yang lebih itu untuk memberkati yang kurang. Kita yang kurang jangan gengsi. Ya. Karena keterbukaan itu awal kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Dan saya tahu bahwa jemaat KRC itu sangat murah hati. Yang setuju berikan tepuk tangan. Kita bisa melihat ada renovasi di sana sini. Ini semua karena Bapak Ibu itu baik. Kalau enggak dari mana kita bisa renovasi? Dan renovasi ini masih akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan jemaat yang semakin banyak. Jadi minta maaf kalau mungkin agak kurang nyaman karena Pak Anton kok terus-terusan terus bangun sana sini. Jangan lihat prosesnya, tapi lihat endingnya. Nah, ini saya melakukan bukan karena untuk sok-sokan, tetapi karena menjawab kebutuhan. Ya. Tolong jangan lupa juga, kalau saya ini mulai mau neko-neko macam-macam, tolong saya diingatkan. Ya. Tolong saya diingatkan, sebab teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Dan saya tahu pasti Bapak Ibu sangat mengasihi saya. Oleh karena itu tolong tegur saya kalau saya melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tegur saya kalau saya mulai genit. Tema bulan ini adalah The Chosen Generation. Generasi terpilih. Generasi itu kan ada baby boomers dan lain sebagainya, Gen Alpha, saya sampai bingung saking banyaknya. Enggak masalah kita generasi apa namanya atau apa disebut, Tuhan sudah memilih kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat 10 dikatakan kamu, saudara dan saya, yang dulu bukan umat Allah. Mengapa dikatakan bukan umat Allah? Karena kita hidup seakan-akan kita nggak mengenal Allah.
Saudara kalau tahu saya, sebelum saya bertobat, saya betul-betul, saya hanya beragama. Saya kenal Tuhan itu di Denpasar. Saya bertobat di Denpasar. Zaman dulu itu saya berdoa rajin, ke gereja rajin, tapi hanya agamawi. Karena apa? Saya melakukan hidup seperti orang dunia juga rajin. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Jadi dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Pertanyaan yang muncul, mengapa kita dipilih? Jawabannya adalah karena kasih karunia dan anugerah. Model kayak saya zaman dulu ini, aduh jelek sekali. Mungkin kalau dikumpulkan paling jelek di tempat ini. Hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini kenal Tuhan, itu kasih karunia dan anugerah. Bukan oleh karena kebaikan kita. Pak, kenapa kok kita harus berbuat baik? Melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Bukan supaya Tuhan berkenan kepada kita. Sebab ketika kita masih berdosa saja, Tuhan sudah mengasihi kita dan sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Kita berbuat baik melakukan firman Tuhan sebagai ucapan syukur atas yang sudah Tuhan perbuat buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dua Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi memang kita ini ada di tempat ini menjadi bagian yang diselamatkan. Ini bukan karena kebetulan, tapi karena memang bahkan sejak dalam kandungan, sejak sebelum permulaan zaman, kita sudah ditentukan untuk menjadi bagian yang diselamatkan. Loh kok bisa begitu Pak? Ya ini haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Jadi jangan lagi kalau ada, wah kenapa kok saya diselamatkan? Tetangga saya nggak diselamatkan. Bagian kita bukan tentang seperti itu. Bagian kita adalah menjadi dampak buat tetangga kita. Kita berbuat baik, kita berbuat benar. Nah dari sanalah sedikit demi sedikit tetangga kita melihat ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi baik itu enggak hanya kalau di dalam gedung gereja. Di luar gedung gereja pun kita harus tetap baik. Sehingga kita ini seperti Alkitab yang berjalan. Orang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Bukan untuk kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita diselamatkan bukan, wah yang penting aku selamat. Enggak. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah menjadi influencer. Menjadi dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Memberitakan perbuatannya yang ajaib dan besar melalui kehidupan kita. Kita menjadi agen kerajaan. Jadi Tuhan memilih kita bukan untuk diri kita sendiri.
Tuhan menyelamatkan kita, Yesus menyelamat kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Pak, gelap itu ada kan karena malam. Siapa yang setuju bahwa gelap ada karena malam? Angkat tangannya. Ya, oke, ada yang angkat tangan. Saya mau sampaikan, gelap ada itu bukan karena malam. Gelap ada itu karena ketiadaan terang. Malam segelap apapun, kalau terang itu ada, dia nggak gelap. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Nah, bagian kita adalah seperti itu, memberikan dampak. Terangnya yang ajaib, Tuhan yang ada di dalam kita, itu bersinar. Orang dalam gelap itu nggak bisa bedain. Iya, nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain sepatunya siapa, sandalnya siapa. Kalau nggak percaya bisa dites, semua sepatu dan sandal dilepas, kemudian dimatikan lampunya. Saya percaya. Mungkin saya akan pakai sepatunya Bro Ben. Wah, dia ini gede tinggi. Sedang saya kan kecil ganteng. Ya. Pasti nggak cocok. Betul? Kenapa bisa keliru? Karena gelap. Gelap itu membuat orang nggak bisa ngerti miliknya siapa, tetangganya siapa, istrinya siapa. Nggak bisa bedain. Kok bisa Pak? Gelap. Bahkan orang hidup dalam kegelapan itu nggak ngerti. Laki-laki sama laki-laki. Wanita sama wanita. Kok bisa Pak? Ya karena gelap. Tugas kita lah untuk apa? Hidup berdampak. Jadi jangan menyalahkan mereka. Kamu sih, itu tanggung jawab kita untuk berdampak sehingga mereka ngerti bahwa mereka keliru. Yesus aja datang tidak untuk menghakimi. So, berhenti menghakimi. Jadilah teladan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Orang yang hidupnya, ada orang itu nggak bayar utang. Mengapa ada orang nggak bayar utang? Karena dia nggak lihat tanggalan bahwa dia sudah jatuh tempo. Iya, betul kan? Siapa di sini yang pernah utangnya nggak dibayar? Saya sudah mengalami dan hari ini masih mengalami. Bukan saya nggak bayar hutang, tapi orangnya lupa bayar kepada saya. Kalau kita diberi mengalami seperti itu, jangan pernah mengutuk, mengucap syukur. Sebab Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kasih kita meningkat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Orang itu kalau dalam kegelapan, saya itu ya, dulu kan gelap. Saya hari Minggu boleh ke gereja, bahkan malam Minggu saya ke gereja. Tetapi habis pulang gereja, saya nggak pulang, saya ke tempat gelap. Nah. Dan saya melakukan enjoy aja. Mengapa? Karena saya itu hanya beragama. Dan kalau saya pulangnya kan malam gelap, kadang-kadang ya agak nggak ngerti sedikit lah gitu. Saya itu bisa masuk kamar itu, ngetok kamar itu, bukan ngetok ya. Kok sulit banget, kuncinya nggak masuk. Tahu nggak kenapa kunci saya nggak masuk? Salah kamar. Wah, tepuk tangan buat Bapak ini. Untung nggak dibukakan. Jadi kalau dalam kegelapan itu nggak heran. Pulang itu masuknya rumah tetangga. Memang karena dia nggak bisa bedain. Hati-hati dengan hidup kita. Sebab karakter yang sudah kita bangun bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, bisa hancur hanya karena yang 3-5 menit itu. Loh, ini serius ini.
Nah, walaupun saya menyampaikannya sambil ketawa. Iya, karena tidak sedikit. Di luar sana loh, ya nggak di sini nggak ada. Nama baik yang begitu baik itu hancur hanya dengan 3-5 menit itu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan kita baca 3, 2, 1 sama-sama. Memuliakan. Ya. Jadi tujuan kita melakukan kebenaran, firman Tuhan, berbuat baik, itu bukan untuk kita, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Sebab kalau tujuannya untuk kita, kita itu bisa kecewa. Dan kita bisa berhenti berbuat baik. Sebab tidak semua perbuatan baik kita itu akan mendapatkan respon yang baik dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita punya motivasi berbuat baik supaya dapat tepuk tangan, supaya dapat terima kasih. Nah, ketika kita nggak mendapatkan hal itu, kita akan berhenti berbuat baik. Tapi ketika motivasi kita berbuat baik adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya percaya. Sekalipun orang-orang di sekitar kita nggak nganggap kita terus akan berbuat baik. Sebab ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau diibaratkan, hidup ini adalah perjalanan. Life is a journey. Hari ini, kalau 1 minggu itu kita anggap 1 kilometer, kita masih pada kilometer yang pertama. Betul? Karena ini adalah minggu pertama. Masih ada 51 kilometer lagi yang harus kita selesaikan. Perjalanan 51 kilometer itu enggak mudah. Tapi percayalah, ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja dalam kehidupan kita, sebagai Gembala dalam kehidupan kita, kita pasti bisa finish well tahun 2024 ini. Oleh karena itu, mari terus mata kita fokus pada Tuhan Yesus dan hidup mengikuti Dia. Sam, coba nada di Sam. Saudara pasti berdebar-debar. Nah, kalau saya enggak, ya kan? Karena ini bukan tentang suaranya bagus, tapi tentang pesan yang mau saya lakukan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Untuk kita terus bisa menjadi hamba yang berkenan, satu-satunya jalan adalah melepaskan semua hak kita. Hak untuk marah, hak untuk tersinggung, bahkan hak untuk menyerah. Kita nggak punya lagi hak untuk itu. Karena apa?
mengenal kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan, itu lebih penting dari semua itu. Ketika kita nggak dapat ucapan terima kasih, nggak masalah. Sebab ini bukan tentang ucapan terima kasih, tapi tentang mempermuliakan Tuhan. Diremehkan dan disalahkan nggak masalah. Sebab ini bukan tentang kita, tentang mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Terlalu buang-buang waktu buat kita kalau kita ini mikirin apa yang diomongkan orang. Setuju ya? Berikan tepuk tangan dong. Tiga hal yang berhubungan dengan influence, ya. Hidup yang bertampak. Pertama, itu tentang kekuatan pengaruh. The power of influence. Tadi sudah saya jelaskan tentang ragi yang kecil itu bisa membuat mengkamiri adonan kue. Ini sudah saya bahas, ya. Ragi yang kecil itu bisa meningkatkan value. Demikian pula kita. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka sekalipun mungkin kita kecil, tetap berdampak. Lebih baik kecil berdampak daripada gede tapi melempem. Suatu saat, karena Raja Saul ini sudah nggak berkenan lagi di hadapan Tuhan, maka Tuhan minta untuk Nabi Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai, karena adalah raja selanjutnya. Isai punya anak 8 orang. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lompat 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Jadi anak-anaknya berjajar masuk. Dan Samuel melihat Eliab. Dan kita seperti ini loh, sering kita seperti ini. Lalu pikirnya, Eliab itu saya membayangkan dia tinggi besar, gagah, enggak seperti saya, kecil cungkring. Nah, tapi lebih baik kecil cungkring, tapi berdampak daripada gede besar tapi melempem. Ya. Dan saya melihat di sini orang yang gede-gede besar tapi berdampak baik. Wah. Jadi di sini mau kecil, mau besar, tua, muda, cowok, cewek, semua berdampak. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Wow, ini pasti. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa? Selanjutnya 321. Tetapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, don't judge a book by its cover. Manusia itu melihat cover, tapi Tuhan melihat isi. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang pohon yang daunnya banyak tapi nggak ada buahnya. Yang model seperti ini. Kelihatan dari luar biasa, tapi dalamnya sing ada apa?
Jadi, ayat selanjutnya. Satu Samuel 16 ayat 10 dan 11. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tadi anaknya ada berapa? 8. Yang satu nggak diundang karena kecil, bau kambing. Nah, mungkin saudara dan saya juga bau kambing. Tapi nggak masalah, sebab Tuhan melihat hati. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Ya mungkin saudara dan saya enggak diperhitungkan. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan akhirnya kita semua tahu yang diurapi oleh Samuel siapa? Daud. Mungkin kita enggak diperhitungkan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Setiap kita harus memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita kalau kita mau berdampak. Bapak Ibu tahu itu Semi yang main keyboard itu melayani Tuhan sejak saya mengembalakan di Beachwalk. Dia masih kecil, saya nggak pernah lupa dia main keyboard di Rocky. Dan dia memaksimalkan talentanya. Dan dia sudah jadi juara loh Jawa Timur. Betul ya Sam ya? Tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan sudah mungkin diundang ke Jakarta ya Sam ya? Final di Jakarta. Nah, itu karena ada usaha yang dilakukan. Bukan lahir diem aja tahu-tahu jadi pinter, enggak ada. Ada yang mau effort untuk memaksimalkan talenta. Pulang sekolah capek-capek. Itu harus latihan. Dan tentu saja juga orang tuanya pasti capek. Karena ngantar jemput. Kenapa mereka terus ngantar jemput? Karena melakukan itu bukan untuk mereka. Untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Demikian pula kita. Kalau kita rindu Tuhan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Lakukan. Jangan melihat, aduh capek. Itulah yang disebut bahwa kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Ayat terakhir. Ini betul-betul terakhir. Ini bahannya masih banyak. Ya, tapi terakhir. Yakin. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Minta tolong RPC boleh mulai ke depan. Yang memimpin kita dalam iman. Mata kita fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada mata orang yang mungkin meremehkan kita, nggak nganggap kita. Capek kalau kita ngurusin orang banyak. Nggak penting apa pendapat orang tentang kita. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, selalu ada orang yang akan meremehkan kita. Yaitu siapa? Orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Ingat terus akan Tuhan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan pernah lemah dan putus asa.
Sebab ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Keberadaan kita di dunia ini, dimanapun kita berada, ini bukan satu kebetulan. Tapi karena Tuhan mau kita menjadi saksinya, kita hidup berdampak dan berpengaruh untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.